Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faqad qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Wa qala Allah Ta'ala wal mu'minina wal mu'minati ba'duhum awliya'u ba'd. Sadaqallahul adzim. Yang kami hormati, yang kami muliakan, dan juga kami banggakan Ibu Dr. Aan Rohana LCMA sebagai Ketua Ormas Satgas Peradaban Bangsa. Luar biasa ini dari namanya ya, Satgas Peradaban Bangsa yang betul-betul akan menjaga dan merawat agar peradaban bangsa ini tetap eksis. Yang kami hormati, kami banggakan Ibu Neng Zubaidah PhD dari Satgas juga, yang juga dari Universitas Indonesia, alma mater saya juga. Yang saya hormati Dr. Pitra Arsir dari Universitas Indonesia, ahli tata negara, yang sering saya baca tulisannya di media Republika dan beberapa media lainnya. Yang kami hormati Dr. Bagus Rianto dari UGM, pakar yang sudah sangat tidak asing lagi bagi kita. Termasuk juga hadir memoderatori Bapak Heru Sutsetio PhD. Ini juga saya sering dengar sekali namanya ya, di berbagai kancah pergerakan maupun pemikiran hukum. Mudah-mudahan para orang-orang besar, orang-orang hebat semua ini dilimpahkan oleh Allah kesehatan, akal yang cerdas ya, sehingga benar-benar kita semua bisa merawat peradaban bangsa. Dan tidak lupa ingin kami sapa ibu-ibu ya, yang tergabung di dalam Ormas Peradaban Bangsa. Luar biasa sekali ibu-ibu berkenan bergabung ya dengan sebuah ormas yang keren sekali ini. Baik, saya akan memulai saja, mudah-mudahan tidak terlalu lama. Saya ingin menjelaskan perkembangan yang terjadi dengan RUU HIP ini. Namun sebelumnya saya ingin sampaikan ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, bagaimana sih proses legislasi itu dilaksanakan di DPR RI. Wabil khusus, bagaimana sih proses dan tahapan terkait pembahasan RUU HIP ini. Ini yang penting sehingga kita mengetahui kenapa bisa terjadi hal seperti sekarang ini. Yang pertama adalah bahwa terus terang kita tahu lah ya bahwa RUU HIP ini adalah usul inisiatif DPR RI. Jadi pertama kali tahapannya itu kalau usulan inisiatif DPR RI itu di alat kelengkapan dalam kasus ini adalah balik itu dibentuk panja. Pertama kali itu adalah panja. Panja membahas draft RUU ini sampai selesai sehingga matang untuk dibawa ke tingkat berikutnya, yakni rapat pleno di Badan Legislasi. Di dalam rapat pleno berarti akan diputuskan apakah akan diteruskan atau tidak. Maka rapat pleno itu adalah sebuah forum pengambilan keputusan tingkat 1 dari rancangan undang-undang. Kalau rapat pleno menyetujui, maka akan dibawa ke dalam badan disebut Badan Musyawarah DPR RI. Di situ pimpinan DPR RI bersama pimpinan fraksi berkumpul untuk menyepakati, menyetujui apakah sebuah RUU ini
layak untuk diagendakan di dalam rapat paripurna. Kalau sudah diketok di Bamus, maka dibawalah ke forum rapat paripurna. Di dalam rapat paripurna adalah disebut juga forum pengambilan keputusan tingkat 2. Di sini akan diketok RUU itu secara resmi menjadi RUU inisiatif DPR. Jadi mohon dicatat ada 4 tahapan. Pertama adalah panja, yang kedua adalah pleno balek, yang ketiga adalah bamus, yang keempat adalah paripurna. Kalau ini selesai 4 tahap ini, maka dikirimkanlah RUU ini kepada Presiden. Presiden lalu membuat surat presiden memerintahkan menteri yang bertanggung jawab menyusun daftar isian masalah atau DIM. Setelah itu, maka DIM-nya ini diserahkan kepada DPR. Maka DPR membentuk kembali panja gabungan antara DPR dengan pemerintah untuk kembali membahas draft RUU ini yang sudah sama-sama ada wakil pemerintahnya. Maka berulanglah tahap itu, 4 tahap lagi. Sekarang posisinya adalah surat dari DPR sudah dikirimkan, artinya maksud saya DPR sudah menyerahkan kepada pemerintah draft RUU HIP ini. Sikap pemerintah adalah menunda pembahasan RUU HIP ini. Nah, kami ingin menyampaikan proses yang lebih detail bagaimana yang terjadi di panja. Pertama, draft RUU HIP ini diusulkan oleh anggota salah satu fraksi, ya kan, Bapak Ibu sekalian sudah tahu fraksi mana yang mengusulkan, kan kemudian diangkat atau diadopsi menjadi usulan balek Badan Legislasi DPR RI. Maka dibahaslah di dalam panja itu. Namun terus terang ini dalam suasana COVID, ya kan. Interaksinya sebagian besar melalui webinar, melalui telekonferensi, virtual. Itu kadang-kadang nyambung, kadang-kadang putus, suara nggak terdengar, macam-macam. Tidak nyaman suasananya dan juga terkesan terburu-buru. Kenapa terkesan terburu-buru? Pertama, belum menyerap aspirasi secara luas. Baru hanya BPIP, Pak Jimli Asidiki, sudah sebetulnya saya nggak ada lagi orang lain yang diminta. Sangat terbatas. Kemudian terkesan juga tergesa-gesa. Bahkan terus terang kami dari PKS seringkali mengkritik termasuk rapat pleno balek. Ya kan? Kita tuh nggak jelas, ini panja sudah berakhir atau belum sih, gitu kan? Jadi sekarang ini rapat pleno balek atau bukan sih? Itu kadang-kadang atau kami menangkapnya itu tidak jelas. Karena tata tertibnya, ketika kita membahas RUU selesai di tingkat panja, masuk pengambilan keputusan tingkat 1 di balek, maka masing-masing fraksi harus menyiapkan pandangan mini fraksi secara tertulis dan ditandatangani oleh pimpinan fraksi. Nah, waktu itu yang buat itu hampir tidak ada itu yang membuat pandangan mini fraksi. Lisan saja. Yang kedua, masukan-masukan PKS yang katanya mau diakomodasi, kita belum lihat draft RUU-nya. Tapi sudah masuk pleno balek. Jadi kan sikap kami masih agak jadi bingung ini, tidak jelas, ya kan? Akhirnya terjadilah rapat pleno balek yang dipimpin oleh Ibu Rieke Diah Pitaloka sebagai wakil ketua balek. Dan beliau juga adalah ketua panja RUU HIP. Ini makin membingungkan kami. Ini rapat panja HIP atau rapat pleno balek sih, karena pimpinannya itu juga, pesertanya itu juga. Ya kan? Tapi resminya dikatakan bahwa ini adalah pleno balek. Ini yang menyebabkan ketidakjelasan. Karenanya sesuai dengan apa yang terjadi di dalam pembahasan di panja dan apa yang kami sampaikan PKS sampai terakhir di dalam pleno balek itu belum ada draft yang akhir, draft final.
dari panja yang kami terima. Maka di dalam pleno balek ini kami minta ada ruang. Kalaupun ini final di balek, tolong ada ruang untuk draft RUU HIP itu direvisi kembali sesuai permintaan PKS. Karena kami keberatan dengan banyak hal terkait substansi RUU HIP ini. Apa yang kami keberatan? Yang pertama adalah kami ingin yang namanya sila ketuhanan yang Maha Esa ditempatkan pada porsi yang benar. Halo Pak Mulyanto. Terputus ya Pak Mulyanto. Halo Pak Mulyanto. Assalamualaikum. Ada gangguan koneksi. Ibu Bapak sekalian mendengar suara Pak Mulyanto tidak? Tidak, Pak Heru. Gak ada suara, Mas. Nggak ada suaranya, terputus. Terus kita tunggu dulu. Ya, mungkin sinyal ya. Gangguan koneksi. Iya. Apakah sudah terdengar kembali? Oh ya, sudah. Ya, ini yang saya bilang, kadang-kadang webinar seperti ini. Membahas undang-undang dalam kondisi seperti ini kita kebingungan kadang-kadang, nggak jelas. Ya kan? Apalagi di tangan kita nggak muncul itu namanya draft-draftnya. Jadi ketuhanan yang Maha Esa ini adalah penting. Yang kita lihat terdegradasi. Di dalam pendahuluan disebutkan, di dalam penjelasan disebutkan bahwa Pancasila yang dimaksud adalah Pancasila 1 Juni 1945. Kita minta agar ini diubah. Karena Pancasila yang harusnya secara resmi yang kita pegang adalah Pancasila yang termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, di dalam batang tubuh pasal 6 yang kemudian berubah menjadi pasal 7, kita ingin agar pasal ini dihilangkan saja. Karena apa? Di situ disebutkan dasar ciri pokok dari haluan ideologi Pancasila adalah keadilan sosial. Bagi kami, ciri utama atau inti dari Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Karena ini termaktub di dalam batang tubuh pasal 29 ayat 1 yang menyatakan Indonesia berdasar pada ketuhanan yang Maha Esa, bukan keadilan sosial. Yang kemudian di ayat satunya kami minta ini semua dicabut karena Pancasila didegradasikan menjadi trisila, di mana dalam sila ketiganya disebutkan ketuhanan yang berkebudayaan. Sekali lagi ketuhanan yang Maha Esa terdegradasi menjadi ketuhanan yang antroposentrik. Kemudian di ayat keduanya, Pancasila, Trisila bisa diringkas lagi menjadi gotong royong. Sama sekali hilang secara eksplisit tentang bab tentang ketuhanan. Kemudian juga kami menginginkan agar di bab konsideran itu sudah masuk hampir 8 TAP MPRS yang dianggap relevan menjadi bahan mengingat atau mempertimbangkan RU ini. Kami mengusulkan ada satu TAP MPRS yang juga relevan, belum dicabut, yaitu yaitu TAP MPRS nomor 25 tahun 6 tentang pembubaran PKI, larangan ideologi komunisme, leninisme, dan seterusnya. Ya kan? Kami minta ini dimasukkan. Karenanya di dalam rapat pleno itu wakil kita menyatakan tolong ini dimasukkan semua seperti yang sudah dijanjikan. Kami beratan terhadap RUU ini kalau semua ini tidak dimasukkan. Kemudian pada hari itu juga dijanjikan bahwa pimpinan dalam hal ini pimpinan balek ya pleno akan mengakomodasi ya masukan dari PKS dan juga waktu itu diusulkan oleh beberapa partai ya 1-2 partai ikut mendukung usulan PKS. Akhirnya kami tunggu hari berikutnya
2 hari berikutnya nggak muncul-muncul juga. Akhirnya kami paksa, tolong mana draftnya ini, ya kan? Kan kami belum membuat pandangan mini praksi juga untuk rapat tanggal 22 April itu. Pas akhirnya kita tunggu 2-3 hari barulah keluar draft RUU HIP yang harus kami tanda tangani. Setelah kami lihat, kami pelajari 46 halaman draft itu, ya kan? 46 halaman, masing-masing ada kolom untuk paraf, masukan kami tidak terakomodasi. Masukan-masukan kami yang vital tidak terakomodasi. Maka kami menolak, tidak menandatangani, tidak memaraf 46 halaman draft RUU itu. Yang kedua, pandangan mini praksi kami buat, kami sampaikan untuk pleno balik bahwa kami menolak ditandatangani oleh pimpinan fraksi. Jadi ini di tahap pengambilan keputusan tingkat 1, situ sikap kami. Maka masuklah draft RUU ini ke forum Bamus. Maka pimpinan kami di Bamus tidak setuju kalau RUU HIP ini dibawa ke rapat paripurna. Namun kan Bapak Ibu semua memahami demokrasi itu kan suara terbanyak. Kalau yang mayoritas mengusulkan oke, disetujui kan jadinya disetujui. Maka dibawalah ke paripurna. Paripurna ini diputuskan banyak hal, salah satunya RUU HIP. Pas menjelang pengambilan keputusan RUU HIP itu kurang lebih pukul 17.20-an. Itu sebentar lagi maghrib. Maka sekali lagi caranya tergesa-gesa pengambilan keputusan ini. Kenapa saya sebut tergesa? Pertama, tidak dibacakan sikap masing-masing fraksi terhadap RUU ini. PKS sudah menyiapkan pandangan mini praksi kedua untuk tingkat paripurna yang sudah kami tanda tangani, kami menolak. Ya kan? Karena tidak ada kesempatan untuk membacakan. Ya kan, ini masalahnya. Tiba-tiba pimpinan sidang menyatakan, bagaimana setuju RUU HIP? Setuju, tok, selesai. Kami langsung menyalakan mikrofon. Ternyata mikrofon mati semua. Ya. Mikrofonnya mati, ya kan? Karena mati, wakil kami maju ke depan lari, menyerahkan ini, apakah pandangan mini praksi PKS. Ini pandangan mini kami menolak ini. Tolong dicatat, kami menolak. Mungkin ada video rekamannya, tapi kan suaranya nggak muncul. Maka tok, pas waktunya memang buka puasa. Jadi begitulah yang terjadi. Akibatnya memang ya kami terus terang menyadari bahwa kami partai yang kecil, hanya 8,2%, suaranya 50 kursi. Karena kami kalah baik di tingkat 1 maupun di tingkat 2 di paripurna ya, maka kami melaporkan kepada DPW kami, kepada masyarakat, ormas-ormas Islam. Karena saya alumni Lemhanas, saya juga melaporkan kepada teman-teman alumni Lemhanas, begini loh kondisinya, kami kalah, ya silakanlah sekarang bolanya bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita rapatkan barisan. Maka terjadilah kondisi seperti hari ini. Itulah Bapak Ibu sekalian, karenanya kami beruntung bahwa kaum muslimin ini merapatkan barisan, berjuang untuk membatalkan RUU ini. Sedikit saja saya terakhir ini mau saya sampaikan, karena sekarang bolanya ada di pemerintah menyatakan menunda, jadi pemerintah tidak membuat surprise dan belum membuat tim menunda. Jadi bisa suatu masa jadi menyetujui. Ya kan? Jadi menunda statusnya. Nah, bagaimana upaya kita agar ini bisa dibatalkan? Itu ada dua cara. Yang pertama kita mendesak pemerintah agar pemerintah membatalkan, kan begitu ya. Nah, ini wilayah masyarakat, bukan wilayah kami lagi. Kalau wilayah kami adalah kami akan mendorong pimpinan Bamus agar mengevaluasi Prolegnas 2020 agar mendrop RUU HIP dalam prolegnas itu. Sudah barang tentu ini proses lebih panjang. Karena harus rapat di Balek, kemudian rapat bersama pemerintah, baru kita paripurnakan untuk mendrop
RUU HIP. Nah, kami laporkan bahwa baru saja kemarin terjadi rapat balek, pleno balek yang mengevaluasi Prolegnas 2020. Ya, saya secara virtual kemarin tunjuk tangan, instruksi pimpinan balek. Ini masa yang tepat bagi kita untuk menyerap atau menyalurkan aspirasi masyarakat yang sudah berkembang luas. Karenanya kami usulkan dari PKS agar di dalam Prolegnas 2020 yang sedang kita evaluasi hari ini tepat masanya, mari kalau disetujui oleh fraksi lain agar di-drop RUU HIP ini. Apa yang kami sampaikan disambut oleh Partai Demokrat, namun kesimpulannya Balek menyatakan ini di luar kewenangan kami akan konsultasikan dengan Bamus dan pimpinan DPR. Nah, nanti hari Kamis akan terjadi lagi rapat antara pemerintah diwakili oleh Kumham dan Balek untuk membahas atau mengevaluasi RUU prioritas tahun 2020. Ini kesempatan lagi, insya Allah PKS akan instruksi lagi, meminta kepada pemerintah dan kepada DPR untuk mendrop RUU HIP ini. Kira-kira itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Haji Mulyanto, Master of Engineering, selaku anggota Dewan Fraksi PKS yang juga terlibat langsung sebagai panitia panja pembahasan RUU HIP ini. Kita mendengar di pemaparan beliau bahwa cukup menarik dinamika yang hadir di DPR terkait dengan pembahasan ini. Sampai tadi penyampaian fraksi-fraksi yang tidak berlangsung secara lancar, juga ketok palu sebelum maghrib dan sebagainya, sehingga ini memang cukup nuansanya penuh dengan kontroversi. Tapi lah kita ada waktu sebelum beranjak ke pembicara berikutnya, kita berikan kesempatan bagi para penanya untuk bertanya kepada Pak Dr. Haji Mulyanto karena beliau akan meninggalkan ruangan Zoom terlebih dahulu. Pertama ada dua pertanyaan ya. Pertama dari Ibu Nurul Zariah, kedua dari Bapak Donar. Pertanyaan dari Ibu Nurul Zariah. Mohon izin bertanya Bapak, bagaimana sikap fraksi-fraksi di DPR terhadap rancangan undang-undang HIP ini? Fraksi mana yang pro dan fraksi mana yang kontra? Biar kami bisa melihat suasana batin yang sesungguhnya di forum Balek. Terima kasih. Pertanyaan kedua dari Pak Donar, dari Pak Donar Firman dari Gerakan Wadia Bala Jokowi, GWJ Australia. Pertanyaan pada Pak Mulyanto, warga masyarakat yang bukan pendukung PKS melihat PKS bermain di wilayah abu-abu dalam mendukung Pancasila. PKS tidak secara jelas mendukung Pancasila dilihat dari pernyataan statement dari PKS dan anggota DPR-nya. Masyarakat yang bukan mendukung PKS menilai PKS mendukung ideologi Pancasila. Bagaimana tanggapan Bapak Mulyanto? Terima kasih. Mungkin dua pertanyaan dulu Pak Mulyanto, dipersilakan dari Ibu Nurul Zuriah dan dari Pak Donar Firman dari Gerakan Wadia Bala Jokowi Australia. Terima kasih. Ada dua pertanyaan yang cukup baik ya pertanyaannya ini. Yang pertama dari Ibu Nurul dan Pak Donar ya. Jadi sikap praksi-praksi terus terang aja ini baik di Balek maupun terakhir di paripurna, termasuk juga di Bamus Badan Musyawarah, kita memahami bahwa yang secara eksplisit menolak itu adalah Partai Demokrat dengan PKS. Partai yang lain itu secara umum adalah menerima. Ya, walaupun terus terang secara individu juru bicara itu menyampaikan ya gagasan yang menyetujui usulan PKS. Tetapi ya karena terakhir itu kan harus konsolidasi kelihatannya partai-partai atau fraksi-fraksi koalisi, maka kelihatan sekali bahwa yang menolak itu hanya dua, PKS dan Partai Demokrat. Karena dua partai ini adalah partai yang berada di luar koalisi. Jadi memang itulah peta politiknya. Jadi clear peta politiknya. Sampai kemarin juga ketika saya mengusulkan, PKS mengusulkan agar ini di drop, ya yang mendukung juga cuma Demokrat.
sampai hari ini. Sampai hari ini itu kelihatan seperti itu. Nah, ini menjadi pemahaman kita bersama. Yang kedua terkait pandangan PKS tentang Pancasila, saya sampaikan Pak Donar, sikap PKS terhadap Pancasila itu clear di anggaran dasar dan rumah tangga PKS, di dalam platform PKS jelas. Saya sendiri 6 bulan ya ikut pelatihan Lemhanas bersama para jenderal. Bahkan kalau Pak Donar ingat di dalam saat-saat kita membahas amandemen Undang-Undang Dasar kita tahun 45, itu pasal 1 tentang bentuk negara berbentuk negara Indonesia berbentuk negara kesatuan, berbentuk republik. Terhadap pasal ini, dulu Partai Keadilan Sejahtera mengusulkan kepada pimpinan sidang di MPR tahun 2002 agar terkait bentuk negara, kami PK mengusulkan agar ini tidak boleh diubah oleh kekuatan apapun. Dan kita ingat bahwa terkait pasal ini itu ditulis di bab terakhir bahwa terkait bentuk negara pasal 1 adalah pasal yang tidak bisa diubah oleh kekuatan apapun. Nah, itulah makanya para teman-teman TNI mengenal istilah NKRI harga mati. Nah, itu adalah hasil kesepakatan MPR masa itu yang memutuskan bahwa terkait NKRI itu adalah pasal yang tidak bisa diubah. Jadi PKS dari awal mendukung kebangsaan ini, ya kan? Terkait Pancasila, kami bukan mengkritik Pancasila ansih sebagai dasar negara, sebagai ground norm, sebagai filosofi ground selah. Yang kami kritik adalah interpretasinya. Dan yang kami kritik adalah bagaimana cara indoktrinasinya dan pelaksanaan Pancasila. Jadi kalau dalam sejarah PKS menyatakan kami menolak Ajas Tunggal dan akhirnya MPR membatalkan Ajas Tunggal, itu karena Ajas Tunggal Pancasila itu dijadikan alat pemukul, alat instrumentalis kepada lawan-lawan rezim pemerintah. Jadi ini menjadikan Pancasila menjadi sebuah instrumen untuk menggebuk musuh-musuh politik. Itu yang kita tidak suka. Halo Pak Mulyanto, terputus lagi. Kalau Pancasila, gimana sekarang? Ya sudah. Ya. Ya, baik, Pemahaman PKS terhadap Pancasila adalah seperti yang kita yakini dalam sejarah dan tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi harus diingat, para pendiri bangsa ini waktu itu kan betul-betul berdialog, berkompromi. Sehingga apa yang diusulkan Bung Karno di dalam 1 Juni 1945 itu kan dilanjutkan oleh tim 9 dari 2 unsur. Yang pertama adalah unsur kebangsaan. Kita lihat 4 orang anggotanya. Dan yang kedua adalah kelompok Islam, Islam nasionalis. Ya kan? Maka terjadilah dialog yang luar biasa, produktif, saling pengertian. Sehingga akhirnya disepakati Pancasila dengan urutan-urutan yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Tertulis di sana, sila pertama adalah ketuhanan yang, ya kan, awalnya begitu kan, ketuhanan dengan kewajiban, ada 7 kata, ya kan. Namun kemudian di dalam rapat PPKI, kaum muslimin akhirnya dengan ridho, berlapang dada, dicoret 7 kata itu menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Maka itulah menjadi Pancasila yang termaktub di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 bagian pembukaan. Dan kita wajib menjalankannya secara murni dan konsekuen. Inilah Pancasila yang diyakini oleh PKS. Bukan Pancasila dengan tafsir tertutup, dengan cara indoktrinasi militeristik.
itu tidak sesuai dengan apa yang saya pahami selama 6 bulan saya kursus singkat Lemhanas bersama para jenderal. Yang kita pahami Pancasila adalah Pancasila yang terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Saya rasa itu pimpinan sidang Bapak Heru Susetio PSD. Kalau ada waktu kami silakan, namun kalau tidak ya kami mohon pamit. Baik, terima kasih banyak Pak Mulyanto atas jawaban-jawabannya. Karena yang pertanyaan kedua ini sering ditanyakan oleh teman-teman yang lain ya, benar nggak PKS itu berkomitmen untuk negara NKRI dan sebagainya. Jadi sudah dijawab dengan gamblang oleh Pak Mulyanto. Pak Mulyanto masih bisa bertahan atau harus meninggalkan tempat? Ya, saya sampai jam 10. Jam 10. Sedikit-sedikit ya. Ya. Satu pertanyaan lagi masih bisa, Pak? Ya, boleh. Ya, ada satu pertanyaan lagi dari Ibu, atau maaf nih Bapak atau Ibu Yani atau Bapak Yani, saya kurang tahu, mohon maaf. Apa tidak sebaiknya BPIP juga diusul dibubarkan karena ada konflik kepentingan, dimana salah satu ketua partai duduk di sana, badan ini seperti BP7 waktu zaman Orde Baru yang akan mendoktrinasi Pancasila menurut siapapun pemerintah yang berkuasa. RUU ini banyak mengandung tentang badan ini. Bagaimana pendapat Pak Mulyanto? Apakah harus dibubarkan? Ya, betul. Bapak Ibu sekalian, ini pertanyaan yang menarik sekali karena memang terus terang ketika terjadi apa yang disebut RDP pertama kali dengan Pak Jimli Asyidiki dan juga dengan ketua BPIP, sebetulnya itu kita tangkap semua RDP itu sebetulnya memang maksud awal dari diajukannya RUU haluan ideologi Pancasila ini adalah untuk menguatkan posisi BPIP. Karena sekarang ini BPIP hanya dibentuk berdasarkan Perpres. Maka teman-teman BPIP ini ingin agar BPIP ini dikuatkan posisinya, lembaganya menjadi berdasarkan undang-undang. Itu. Terus terang terhadap kondisi ini PKS pada waktu itu menyetujui. Kami setuju BPIP diperkuat dengan dasar undang-undang, namun dengan syarat jangan sampai BPIP ini mengulangi pengalaman pahit masa lalu sehingga akhirnya harus dibubarkan oleh sidang MPR, ya kan? Ajas tunggal itu dibubarkan. Jadi kalaupun nanti BPIP ada, BPIP itu adalah sekedar instrumental, ya, alat untuk mensosialisasikan Pancasila agar Pancasila jangan ditafsirkan aneh-aneh dengan ideologi yang ekstrim. Karena itu kami setuju BPIP diperkuat, cuma dengan tugas pokok yang harus lebih rinci. Makanya tugas pokok BPIP yang lebih rinci itu kita tulis di dalam RUU itu. Harusnya sudah cukup dengan Perpres tugas yang rinci itu. Tapi kawan-kawan khawatir, takut nanti kalau hanya dalam Perpres itu tugas rinci BPIS-nya jadi powerful lalu bisa menafsirkan Pancasila secara tertutup dan melakukan indoktrinasi. Karena itu dalam pasal-pasal secara detail kami tulis BPIS nggak boleh membuat tafsiran tertutup, nggak boleh mengindoktrinasi, tapi lebih banyak mengedukasi dan sebagainya. Itu karenanya ya itulah sikap PKS. Kita menerima Pancasila ini kokoh menjadi dasar ya kita bernegara, tapi kita tidak ingin dia menjadi alat instrumental rejim untuk memukul lawan-lawan politik, ditafsirkan secara tertutup semaunya rejim dan sebagainya. Kita ingin Pancasila sebagaimana yang diamanatkan para founding fathers. Pancasila yang termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Demikian Bapak Moderator, Bapak Heru PSD yang kami hormati, kami banggaan. Mohon maaf kalau ada kekurangan dari apa yang kami sampaikan.